Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Ukir Tahu. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Project Libre, perangkat lunak untuk pengelolaan proyek. Dalam video pertama kita telah membahas tentang tasking atau pengelolaan pekerjaan. Bagaimana kita mendefinisikan pekerjaan kita dengan framework WBS atau Work Breakdown Structure, sehingga kelihatan pekerjaan besarnya apa, kemudian pekerjaan di bawahnya apa, hingga aktivitas detail. Kemudian dalam video kedua kita belajar tentang resourcing, bagaimana pengelolaan sumber daya. Kita merincikan di dalam tas pekerjaan yang sudah kita definisikan, kita harus mendefinisikan lagi sumber daya yang kita gunakan. Fokus kita sementara ini adalah tentang orang, pekerja-pekerja yang akan terlibat. Setelah kita definisikan lengkap dengan perannya apa, kemudian di situ ada upah per jamnya, kemudian kalau lembur akan dibayar berapa. Kemudian yang penting lagi, cukup krusial itu adalah assign resource. Assign resource ini adalah satu metode bagaimana kita menghubungkan dalam tiap tas pekerjaan yang sudah kita definisikan, itu masing-masing resource mana yang akan dialokasikan. Itu yang sudah kita pelajari dari video pertama dan video kedua. Dalam video yang ketiga ini kita akan belajar hal kecil tapi cukup besar pengaruhnya, yaitu tentang jeda pekerjaan atau lag. Jeda pekerjaan ini adalah dalam konsep normal, misalkan konsep task dependensinya adalah finish to start, itu defaultnya. Finish to start itu artinya ketika pekerjaan A selesai maka dilanjutkan pekerjaan yang kedua. Tetapi ada kondisi mungkin yang membuat kita ingin ketika pekerjaan A selesai tidak langsung pekerjaan B, ada istirahat dulu, mungkin 1 hari 2 hari. Alasannya tentu bermacam-macam. Kalau pekerjaan fisik dalam konstruksi misalkan menunggu kering, ya semennya perlu kering, itu juga bisa dilakukan jeda seperti itu. Untuk mudahnya kita coba ya, kita langsung buka Project Libre. Oke, seperti biasa tampil seperti ini. Kita coba buka pekerjaan kita yang terakhir. Para sahabat mungkin bisa menyimpan dengan nama lain Suki. Mudah-mudahan sudah familiar dengan tampilan seperti ini. Sebelah kiri adalah worksheet-nya, tempat kita mendefinisikan task atau pekerjaannya. Kemudian sebelah kanan ini adalah Gantt chart-nya. Jadi visualisasi dari aktivitas di sini. Kalau ini mungkin agak mengganggu karena terlalu panjang, itu bisa ke task kemudian di flip zoom out sehingga dia mengecil. Oke, untuk lebih tahu ini hubungannya dengan yang mana gitu, bisa ditampilkan garisnya dengan show rows seperti ini. Oke, saya bisa berikan contoh seperti ini. Misalnya ini ada pekerjaan testing, ada internal test, ada user acceptance test ya. Jadi user acceptance test. Ini perbedaannya adalah internal test ini setelah program jadi, setelah dikoding, dites oleh tim internal, oleh para programmer atau ya sistem analis, siapapun yang ada di dalam internal tim developer. Sedangkan user acceptance test itu yang melakukan testing adalah user untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar program berjalan, tapi apakah sesuai dengan kebutuhan. Ini kita lihat bahwa kalau kita lihat schedule-nya di sini, internal test itu dikerjakan 3 hari dari tanggal 23 selesai tanggal 27 ya. Ini kalau kita lihat di dalam visualisasinya seperti ini. Kalau kita zoom in ya, ini lebih jelas ya. Di sini kebetulan ada Sabtu Minggu, sehingga walaupun 3 hari jatuhnya di tingkat 3 hari, tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah
Internal test ini selesai tanggal 27, 28 bisa langsung dilakukan user acceptance test 5 hari. Tetapi barangkali kita memberi jeda dulu kepada tim, jangan langsung, mungkin persiapan mental dan lain-lain. Karena kalau yang sebelumnya tes internal, para tim teknis, datanya mungkin bisa asal, kemudian lebih simpel cara tesnya. Tapi kalau user acceptance test, ini user akan mencoba benar-benar seperti apa yang biasa dia lakukan, data-data yang mendekati data-data asli, sehingga aplikasi akan benar-benar diuji dengan cara yang benar. Oke, langsung aja misalnya kita putuskan begini, istirahat 2 hari dah. Artinya kalau itu selesai tanggal 27 ya kita minta dia istirahat 2 hari dulu. Oke, caranya adalah kita lihat pekerjaan di sini, linknya kita klik sehingga muncul tampilan task dependency ya, atau ketergantungan task di sini dari internal test ke user acceptance test. Kita beri istirahat misalkan 2 hari. Oke, 2 hari seperti ini, kita klik OK. Ya, ini bergerak, ya bergerak. Anda lihat di sini dari internal test ke user acceptance test ini jadi berjarak. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini selesai tanggal 27, 28 istirahat, 29 istirahat, kemudian 30 baru user acceptance test. Oke, bagian pentingnya adalah informasi jarak 2 hari ini akan dijaga benar-benar oleh Project Libro. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa itu nanti akan bergeser. Gitu. Misalkan kita berikan contoh di sini ya. Misalkan ternyata setelah dilihat-lihat codingnya itu nggak cukup kalau 20 hari karena cukup besar skopnya ya, sistem informasi akademik yang dibangun, sehingga minta tambahan waktu 5 hari ya. Ini kita ubah ke 25 hari. Perhatikan sebelumnya adalah dari tanggal 27 Juli ke 30 Juli. Sekarang kalau ini kita ubah ke tanggal 25 hari, saya klik OK. Ya, ini bergeser ke Agustus untuk internal testnya. Ini selesai tanggal 3 Agustus, kemudian karena tadi kita lihat di sini jedanya adalah 2 hari, tanggal 3 Agustus, tanggal 4 Agustus libur, 5 Agustus libur, dan 6 Agustus mulai. Oke, jadi ini contoh ya, bisa Anda terapkan dalam berbagai kepentingan. Tentu harus reasonable, ada alasan kuat. Biasanya alasannya adalah efektivitas. Mungkin kalau dalam kasus ini kita ya mungkin persiapan mental. Tetapi dalam proyek-proyek fisik, misalkan konstruksi, ini penting sekali. Misalnya pekerjaan A itu adalah cor beton. Kemudian ada masa nunggu kering. Nunggu kering ini ya bisa banyak pilihan. Bisa aja pekerja masuk semua kalau memang ada yang dikerjakan. Ya misalkan nyiapin apa, kerangka kayu atau merakit besi dan lain-lain. Tetapi kalau itu tidak ada, hanya sekedar diada-adakan, nanti proyeknya akan kelihatan kalau tidak efektif. Ya, jadi kalau memang nunggu keringnya itu 3 hari, ya sudah 3 hari diliburkan. Ini misalnya. Oke, ini kita simpan. Untuk contoh mungkin kita bisa buka saja ya, di sini di file kita buka contoh pekerjaan yang fisik. Saya buka ini pekerjaan salah satu kelas dari kelas mahasiswa yang saya ajar. Oke. Kita lihat di sini mana yang kira-kira bisa menjadi contoh yang baik ya. Oh ya, ini misalnya ya. Ada pemasangan slope ya. Pemasangan slope ya. Ini supaya tidak terlalu jauh, kita bisa lakukan zoom out di task dulu, kemudian zoom out. Oke, kita dekatkan di sini. Pemasangan slope itu kalau lihat ini menarik, ada yang paralel. Jadi pemasangan slope itu selesai tanggal 15, kemudian begitu selesai bisa dilanjut langsung dengan
pasang batu bata sekaligus kusen ya, kusen pintu jendela gitu. Oke, pemasangan slup makan waktu 4 hari. Pada pengecoran yang terakhir mungkin belum kering, sehingga kita sepakati bahwa ini nggak bisa. Ini kita kasih jeda 3 hari misalnya. Oke, kita bisa klik di sini. Ini finish to start, kemudian kita ganti dengan 3. Kita klik OK. Ya, ini maju. Ya, kelihatan di sini untuk kusen pintu dan jendela. Tapi link yang ini belum. Ini juga harus kita ubah. Ditambahi 3 hari. Oke, kalau klik OK, ya ini akan digeser. Oke, artinya setelah pemasangan slow itu 3 hari tidak ada aktivitas dulu, tunggu kering. Kemudian baru bisa dilanjutkan dengan pekerjaan pasang batu bata bersamaan dengan kusen pintu dan jendela. Oke, ini sama. Nanti kalau ada perubahan di sini ini akan dijaga ya. Jadi lag itu adalah jeda. Oke, ini hal kecil tapi sangat membantu bagi kita untuk menjaga sehingga pekerjaan itu benar-benar efektif. Anda bisa memasangnya dalam tas yang mana saja, tentu saja harus reasonable. Anda tahu persis mengapa itu harus diliburkan dulu sehingga bisa efektif. Jadi kalau diliburkan, artinya diliburkan 3 hari, hari keempat baru dilanjutkan pekerjaan. Oke, mudah-mudahan tentang jeda pekerjaan atau lag ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan. Oke, video yang ketiga ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.